Karena kita tidak bisa membaca dua huruf yang sukun secara berbarengan. Coba kalian bisa nggak? Lam yakun alladzina, bisa kayak gitu? Nggak bisa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran, berbahasa Arab, agar kamu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Santripedia dimanapun berada, semoga kita semua tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan membahas mengenai tanya jawab Nahwu Shorof ya. Yang kebetulan beberapa waktu sebelumnya saya sudah menyiapkan form pertanyaan di Google Story Instagram, Google Story lagi, maksudnya Instagram Story Santripedia ya, buat teman-teman yang barangkali ada pertanyaan seputar Nahwu Shorof yang belum dipahami dan ingin dibantu dijawab lah ya, dibantu dijawab maksudnya, bisa ditanyakan di situ gitu. Dan alhamdulillah sudah ada banyak juga pertanyaan yang masuk, dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya pilih yang sekiranya saya anggap menarik dan paling banyak ditanyakan. Oke, perlu teman-teman ketahui juga bahwa jawaban yang akan saya paparkan nanti itu adalah referensi dari kitab-kitab yang pernah saya pelajari ya. Jadi saya nggak mungkin menjawab berdasarkan pemikiran saya sendiri atau mungkin ngarang, itu nggak mungkin ya. Insya Allah saya nanti juga akan menyertakan referensi kepada kalian semua biar kalian juga bisa mencari referensinya secara langsung dari kitabnya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari @maftuh LHKM. Mengapa isim itu hukumnya mu'rob, kok nggak mabni? Oke, ini jawabannya ada di kitab Imriti ya, di Babul I'rob. Jadi sebetulnya ini adalah kaidah ya. Maksudnya memang pada dasarnya isim itu dihukuminya mu'rob oleh para ulama. Akan tetapi tidak semua isim, enggak semuanya gitu. Maksudnya enggak semua isim itu benar-benar mu'rob semua. Ada beberapa isim yang termasuk kategori mabni. Nah, kalau di kitab Imriti disebutkan yang isim yang mabni itu yang jumlah hurufnya menyerupai jumlah kalimat huruf. Gitu tiga. Kalimat huruf itu kan biasanya hanya terdiri dari dua huruf kayak min, ila, an, ala, model yang begitu-begitulah ya. Nah, kalau isim jumlah hurufnya menyerupai kalimat huruf, nah itu hukumnya mabni. Contohnya huwa, anta, antuma, antum, dan lain semacamnya ya yang seperti itu dihukumi mabni isimnya. Itu tadi kelompok isim domir ya. Nah, semua isim domir itu mabni hukumnya. Kemudian isim mausul, alladzi, alladzani, alladzina, itu juga dihukumi mabni. Lalu ada kategori isim isyarah juga mabni ya. Hadza, hadhihi, haulai, dzalika, tilka, ulaika. Nah, itu dihukuminya mabni juga ya, padahal itu kalimatnya isim. Nah, kemudian sisanya ada isim mufrad, isim jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan isim-isim yang selain yang tadi disebutkan itu mu'rob. Jadi memang pada dasarnya isim itu dihukuminya mu'rob, tapi ada sedikit beberapa isim yang mabni juga. Nah, begitupun dengan fiil. Kalau fiil itu kebalikannya dari isim. Kalau tadi isim pada dasarnya mu'rob, kalau fiil itu pada dasarnya mabni. Akan tetapi ada juga fiil itu yang dihukumi mu'rob, yaitu fiil mudhari. Kalau fiil madi, fiil amar itu fix mabni ya keduanya. Nah, tapi kalau fiil mudhari itu mu'rob. Tapi tidak semua juga ya. Kalau fiil mudhari yang udah ujungnya sudah bersambung dengan nun jama muannas atau nun niswah, itu dia dihukumi mabni juga. Yaf'ulna, taf'ulna, nah itu mabni. Nah, kalau huruf itu semuanya mabni ya, semua huruf pasti mabni. Adapun kalau syahidnya di kitab Imriti itu wasairil asma'i haitsu la shibah qarabaha minal hurufi mu'rabah wa ghairu dzil asma'i mabniun khala.
mudhari'in min kulli nunin qad khala. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @QWXWRZX. Min, jelasin dong tentang ilmu linguistik dalam bahasa Arab. Nah, oke. Ilmu linguistik ini bahasa gayanya ya, ilmu linguistik. Ilmu linguistik itu ya ilmu bahasa sebetulnya kalau diterjemahkan. Di bahasa Arab disebutnya ya ilmu lughah, berarti ilmu bahasa. Cuman ilmu linguistik ini ilmu bahasa secara umum. Artinya semua bahasa itu sepakat menamakan istilah ilmu bahasa itu sebagai ilmu linguistik. Nah, ilmu linguistik itu ada 4 unsur ya. Ada 4 unsur yang mana setiap bahasa itu mempunyai istilahnya tersendiri gitu. Tapi secara umum linguistik itu ada 4 unsur. Yang pertama ada fonologi. Kalau di bahasa Arab ini disebutnya ilmu aswat, yaitu ilmu yang membahas tentang pelafalan berbahasa yang baik dan benar. Mungkin kayak maharoh kalam, tajwid, dan juga makhorijul huruf. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pelafalan sebuah bahasa itu masuknya di fonologi atau ilmu aswat. Nah, kemudian yang kedua, unsur linguistik itu ada morfologi ya. Kalau di bahasa Arab itu namanya ilmu sorof, ilmu sorfi ya, ilmu sorof, yaitu yang membahas tentang bagaimana cara membentuk sebuah kata. Nah, itu morfologi. Nah, yang ketiga ada yang disebut sintaksis. Nah, sintaksis ini bahasa Arabnya ilmu nahwi, ilmu nahwu, yang membahas tentang bagaimana cara menyusun sebuah kata sehingga menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar, atau jumlah disebutnya. Nah, kalau tadi kan sorof dia yang membentuk katanya gitu. Nah, kalau nahwu dia yang menyusun kata-kata tadi sehingga menjadi sebuah kalimat atau jumlah. Kemudian yang keempat ada semantik ya. Semantik itu di ilmu bahasa Arabnya disebut ilmu dilalah ya, ilmu tentang makna. Jadi yang dikaji itu makna dari bahasa itu sendiri gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @cepi_nurfauji211. Ketika ingin memberi harkat pada haraf sukun, bolehkah memberi harkat selain kasroh? Oke, jika yang dimaksud di sini adalah hamzah wasol fi'il amar ya. Hamzah wasol fi'il amar, maka jawabannya iya. Bisa diharkati selain harkat kasroh. Karena hamzah wasol pada fi'il amar itu mengikuti harkat ain fi'il mudhoreknya. Contoh, misalkan unsur ya. Unsur kan dari kata nasoro yansuru. Nah, yansuru di situ ain fi'il mudhoreknya adalah huruf shod. Yansuru di situ harkatnya domah. Nah, otomatis ketika dirubah ke fi'il amar ya. Fi'il amarnya kan tadi unsur ya. Nah, di situ si hamzah wasolnya dibaca domah mengikuti huruf shod tadi yang merupakan ain fi'ilnya. Unsur. Ya, jadi tidak boleh dibaca ansur, tidak boleh dibaca insur, nggak boleh kayak gitu ya. Harus unsur. Begitupun dengan doroba yadribu, maka hamzah wasol fi'il amarnya dibaca kasroh juga, idrib, sesuai dengan ain fi'ilnya yaitu huruf ro. Doroba yadribu idrib. Nah, lalu bagaimana dengan fi'il mudhore yang ujungnya itu berharkat kasroh? Kita kan tahu ya bahwa fi'il itu dia tidak menerima khofad, sedangkan kasroh dia masih bagian dari khofad. Contohnya di kalimat atau pada ayat Al-Qur'an lam yakuni. Nah, di situ lam yakunil ladzina. Nah, di situ kan yakuni itu kan fi'il mudhari ya. Kenapa kok dia dibaca kasroh? Kenapa kok enggak lam yakun gitu? Nah, jadi sebelum teman-teman protes ya, apalagi ini Al-Qur'an, teman-teman harus paham ini dulu. Lam yakuni itu i'rabnya majzum ya, karena di situ ada lam. Lam itu amil jawazim. Lam yang masuk pada fi'il mudhari lam yakuni otomatis dia majzum. Kemudian kenapa kok dikasih dikasih harkat kasroh?
Nah, kalau definisi akang santri tukang nukil ya, itu biasanya dalilnya gini. Li'anna harfas sakini idza hurrika fa hurrika bil kasri. Karena huruf sukun ketika ingin diberi harkat maka harkatilah dengan harkat kasroh, dan itu yang berlaku pada kalimat lam yakunil ladzina itu. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan dari bertemunya dua huruf yang sukun ya, karena kita tidak bisa membaca dua huruf yang sukun secara berbarengan. Coba kalian bisa nggak lam yakun alladzina, masa kayak gitu? Nggak bisa. Jadi untuk menyelamatkan bertemunya dua huruf ini maka harus dikasrohkan si huruf yang pertama itu menjadi lam yakunil ladzina kafaru.